Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan mengulas sedikit tentang, salah satu jenis difabilitas yaitu ADHD. Tapi sebelum nanti Kak Ika, memberikan materi yang luar biasa, saya mau tanya sedikit nih sama Kak Ika. Karena itu kadang banyak sekali Kak Ika, masih bingung membedakan ADHD sama hiperaktif itu sama nggak sih? Nah, jadi kadang banyak, apa, yang masih salah persepsi mungkin ya, mungkin bedanya tipis-tipis, nah itu kita juga nggak tahu. Terus selain itu Kak Ika, eee, ada juga bahkan yang tanya gini Kak Ika, "ADHD itu bisa sembuh nggak sih?" Nah, kalau sembuh itu kan ada hubungannya sama penyakit nih Kak Ika. Nah, apakah Oke. ADHD itu penyakit ya Kak Ika? Nanti mungkin juga bisa minta tolong sedikit diulas ya Kak. Dan yang terakhir Kak, maaf nih ya Kak, rewel banget nih saya mewakili teman-teman yang di sini. Yang terakhir, eee, ada nggak sih tips yang bisa mengenali secara cepat, mungkin ini impossible ya, ya mungkin bisa, secara cepat aja anak ini ADHD atau bukan. Baik, daripada nunggu saya bicara nggak karu-karuan, kita langsung saja dengarkan narasumber kita, Kak Laurencia Ika, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Tere. Selamat malam semua teman-teman. Oke, ini saya jawab dulu pertanyaannya Kak Tere atau langsung masuk materi nih? Atau dijawab dulu? Kita Di-spill masuk dulu. materi aja, nggak apa-apa Oh, Kak oke. Ika. Langsung ya. Kita Ya, langsung masuk materi silahkan. dulu. Nanti dalam materi juga akan dipaparkan apa sih terlihat aktif atau hiperaktif dengan ADHD seperti itu. Baik, kita mulai ya. Oke, mari malam ini teman-teman kita kenali ADHD itu sebetulnya apa sih, gitu ya? Apakah ADHD, gitu ya? ADHD kalau dari singkatannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaannya Kak Tere, apakah ADHD ini merupakan satu penyakit? Ya, ternyata bukan nih teman-teman ya, ADHD ini bukan merupakan satu penyakit ya. Tetapi ADHD ini adalah gangguan perkembangan neurologis gitu ya, yang ditunjukkan dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, kemudian kekacauan sosial, dan hiperaktif dan impulsif. Jadi ya ADHD ini bukan penyakit ya teman-teman ya, tapi satu kondisi gangguan perkembangan neurologis ya. Akibatnya apa? Akibatnya anak ini sering kali mengalami kesulitan belajar ya. Kemudian ada juga gangguan-gangguan perilaku pada anak ADHD. Jadi apakah bisa sembuh? Gitu ya pertanyaannya. Tidak bisa sembuh karena memang bukan penyakit. Ini adalah kondisi yang dibawa secara genetik sehingga tidak bisa disembuhkan. Tetapi jika dikelola dengan baik, dikelola dengan tepat, maka ADHD ini bisa outstanding apa ya outstanding ya bisa maksimal potensinya itu bisa keluar dan sama seperti kita. Nah itu, yuk kita kenali ya. Ada tiga gejala besar pada anak ADHD. Yang pertama adalah inatensi atau kesulitan mempertahankan fokus. Ya, jadi inattention gitu ya. Ini adalah gejala besar yang pertama. Jadi fokusnya itu pendek, sangat pendek. Ya, sangat pendek fokusnya. Ya, kemudian gagal fokus pada hal detail, ya. Kemudian terlihat tidak mendengarkan. Jadi kalau misalnya di kelas gitu ya atau di gereja ya, bisa jadi anak ini tidak fokus gitu ya, bermain sendiri ya, kemudian sering bergerak ya, sering bergeraknya itu bukan sering sih,
tapi terus bergerak gitu ya, mungkin pada saat dia duduk goyang-goyang gitu ya, mungkin kemudian kakinya tendang-tendang sedikit gitu ya, atau mulutnya gitu ya yang selalu ngomong sendiri, mungkin bercerita, nah seperti itu. Kemudian mereka juga kesulitan mengikuti instruksi karena nggak fokus ya, karena tidak fokus akhirnya mereka ini seakan-akan tidak mendengarkan. Nah, akhirnya kesulitan mengikuti instruksi. Ini mungkin kalau di gereja waktunya ada saat-saat tertentu yang mengharuskan kita duduk, mengharuskan kita berdiri, ya seperti itu. Nah, anak ADHD kesulitan nih. Kesulitannya bukan karena ada gangguan di ototnya, karena mereka nggak fokus gitu ya, tidak mendengarkan ya, konsentrasinya sangat pendek ya. Kemudian kesulitan mengorganisasi. Jadi kesulitan mengorganisasi ini sangat kesulitan dengan peraturan atau sesuatu yang berurutan atau sesuai dengan sequence. Nah, ini ya, mungkin kalau di gereja juga terlihat anak ini misalnya tidak hafal urutannya ya, urutan kegiatannya seperti apa karena memang kesulitan gitu ya. Kemudian mereka juga sering kehilangan barang ya. Kalau sekolah pensilnya ketinggalan di sekolah begitu ya. Itu adalah gejala pada anak ADHD yang inattention. Nah, yang kedua next, itu hiperaktif atau impulsif. Ini PPT-nya tolong digeser. Saya lanjut aja ya sambil. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua adalah hiperaktif ya. Jadi gelisah, tidak bisa diam ya. Apalagi kalau mengikuti kegiatan-kegiatan yang terstruktur, yang ada aturannya ya. Jadi bisa aja mungkin tangannya yang tadi saya ceritakan ya, mungkin kakinya, mungkin badannya ya. Jadi memang baterainya itu energizer ya, nggak bisa diam seperti itu. Tidak bisa duduk tenang ya, nggak bisa antre. Nah ini bahaya nih kalau lagi komuni gitu ya, karena nggak bisa antre, pengennya nyerobot aja, hiperaktif ya. Kemudian suka berlarian ya, tapi berlariannya itu tidak terkendali seperti itu ya. Memanjat gitu. Memanjat, sering memanjat ya, memanjat mungkin pagar, tembok gitu ya. Mereka suka sekali bergerak gitu ya. Kemudian mereka juga banyak bicara, ngomong terus gitu ya. Bisa jadi ini ada beberapa anak yang saya pernah melihat di gereja itu, saya amati kakinya nggak bisa diam ya, terus ngomong terus sama sebelahnya ya, sampai sebelahnya terganggu. Kalau nanti misalnya kita ingatkan, ayo jangan jangan bergerak gitu ya, itu cuma tahan sebentar ya, tapi kemudian bergerak lagi dan ngomong lagi seperti itu. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah impulsif, teman-teman. Nah, impulsif itu apa sih? Impulsif itu kesulitan menunggu giliran yang tadi ya. Jadi bertindak tanpa berpikir. Keburu-buru, kesusu katanya orang Jawa ya. Terburu-buru. Ya, jadi suka menyelah pembicaraan ya. Kemudian menjawab misalnya nih kalau misalnya di kelas atau sedang pelajaran agama nih ya dulu ada teman saya yang ADHD, guru belum selesai menjelaskan dia udah angkat tangan gitu ya, sudah angkat tangan tapi pas giliran ditunjuk dia lupa ya, jadi pelupa ya, working memorinya itu pendek sekali ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi, ini kayaknya sepertinya PPT-nya sekarang sudah yang ketiga, yang impulsif. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, impulsif. Jadi, ada 3 gejala besar pada anak ADHD. Yang pertama adalah tadi inatensi, kemudian yang kedua hiperaktif, yang ketiga adalah impulsif.
Seperti itu. Ini 3 gejala besar. Nah, apa ya bedanya anak ADHD dengan anak yang hiperaktif biasa atau anak yang aktif? Nah, ini nih Kak Tere, kalau pada anak ADHD, ADHD ini adalah sebuah gangguan perkembangan. Jadi ini sebuah diagnosa gangguan perkembangan, ya. Dan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, 3 gejala besar tadi, itu berlangsung konsisten selama 6 bulan. Ya, jadi teman-teman jangan keburu-buru ya, jangan impulsif ya. Melihat anak yang aktif sedikit, kemudian, oh ini ADHD, gitu ya. Padahal bukan. Jadi ciri-ciri yang saya sebutkan harus berlangsung selama 6 bulan secara konsisten. Ya. Kemudian yang berikutnya apa yang membedakan ADHD dan anak aktif yaitu mereka ini konsisten hiperaktifnya atau ciri-ciri yang muncul itu ada di 3 tempat ya. Jadi misalnya nih bisa kita amati di gereja juga hiperaktif ya. Di rumah juga hiperaktif ya, impulsif seperti itu. Kemudian ternyata pada saat sekolah minggu sama sama hiperaktifnya, sama inattention-nya, sama impulsifnya. Nah, itu. Jadi tadi ya apa namanya? Lebih dari 6 bulan, minimal 6 bulan, kemudian konsisten perilaku atau ciri-ciri itu ada di 3 setting situasi. Misalnya di rumah, di gereja, dan di sekolah. Nah, pada anak yang aktif atau hiperaktif biasa, yang bukan merupakan gangguan perkembangan, ciri-ciri yang tadi biasanya tidak muncul semua, ya. Hanya ada beberapa ciri, kemudian tidak berlangsung selama 6 bulan, dan tidak konsisten berada di 3 setting situasi atau 3 setting tempat. Seperti itu. Nah, ini kita lihat nih ciri ADHD pada remaja, karena ADHD ini tidak hanya berlangsung pada anak-anak. Ternyata pada anak, remaja, bahkan berlangsung sampai mereka dewasa. Nah, hampir sama ya. Tapi ini kita lihat ada sedikit tambahan. Kalau pada remaja, kesulitan konsentrasi, impulsifnya juga masih ada, hiperaktifnya masih ada, tapi tidak sehiperaktif pada saat atau pada ADHD masa kanak, seperti itu. Kemudian suka menunda pekerjaan ya, kemudian kesulitan menyelesaikan dan mengingat tugas, kesulitan akademis ya. Jadi gangguan perilakunya ini sampai berefek atau mengakibatkan mempengaruhi akademis yang ada di sekolah atau mempengaruhi juga bagaimana mereka menerima informasi seperti itu ya. Kemudian ada fluktuasi mood swing ya. Tapi beda sama remaja pada umumnya ya. Remaja pada umumnya juga mengalami mood swing. Tapi kalau pada anak ADHD fluktuatifnya itu lebih sering. Ya, mereka gampang marah, ya, gampang sensi, ya. Mereka sensi. Kemudian kesulitan mengatur emosi dan kesulitan menyimak instruksi seperti itu. Ini ADHD pada masa remaja. Nah, yuk kita lihat yang masa dewasa. Nanti teman-teman sambil baca yang masa dewasa, jangan-jangan kita ada ya masuk di salah satu ciri ini gitu. Nah, ini ADHD yang dewasa, teman-teman. Yang pertama itu disorganized, jadi pelupa ya. Pelupa itu lupa jadwal, mungkin ada rapat di gereja, tanggalnya lupa, atau kalau enggak tanggalnya enggak lupa tapi jamnya lupa ya. Kemudian sering ketinggalan barang-barang, masih seperti itu ya. Lupa bayar listrik. Kadang-kadang kalau yang adik-adik dewasa tuh lupa kewajiban-kewajibannya loh, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya mereka pada adik-adik dewasa tuh memiliki masalah dalam hubungan atau relasi. Ya, entah itu relasi bersama dengan teman, ya, atau relasi dengan pasangannya, ya, atau relasi dengan keluarga, ya. Kemudian masih ada kurang fokus, ya, dan banyak sekali ada anak pada dewasa ADHD, mereka memiliki kecemasan.
gitu ya. Memiliki kecemasan dan rentan sekali pada adik-adik remaja ini, mereka juga resiko tinggi mempunyai isu kesehatan mental. Tuh, seperti itu. Kemudian mudah gelisah, gitu ya. Kemudian ada kekhawatiran emosional, hiperfokus. Jadi pada adik-adik dewasa, mereka karena mereka ini sudah paham ya, lumayan paham dengan peraturan sosial, sehingga hiperaktifnya itu digantikan dengan hyperfokus. Ya, hiperfokus itu misalnya mereka mengerjakan sesuatu itu fokus sekali ya sampai lupa dengan tanggung jawab yang lain. Ya, hyperfokus ya. Kemudian kesulitan mengatur waktu ya. Mereka tidak memahami atau kurang bisa durasi waktu itu seperti apa. Nah, yang nomor 9, mudah lupa. Jadi pelupa sekali, lupa jadwal, lupa melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan, ya, bisa seperti itu. Dan yang ke-10 adalah impulsif. Impulsif ini membuat keputusan-keputusan tanpa mempertimbangkan resiko. Seperti itu. Nah, ini kita sudah mengenal nih ciri ADHD secara garis besar, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, selanjutnya kita akan lihat sebetulnya ada nggak ya bedanya dengan anak autistik? Ini kemarin Kak Mel tanya nih ke saya, ya. Apa nih bedanya dengan autis gitu ya? Nih kita lihat. Nah, perbedaan anak autisme dengan ADHD. Nah, kita lihat pada saat mereka atau di aspek komunikasi, ya. Pada anak autisme ada keterlambatan dan kesulitan pada perkembangan bicara dan komunikasi serta interaksi sosial ya pada anak autisme. Tetapi pada anak ADHD, tidak semua anak ADHD mengalami keterlambatan bicara atau tidak ada keterlambatan dalam komunikasi. Bahkan mereka seringnya banyak atau terlalu banyak bicara. Ya. Kemudian kesulitan bergantian bicara. Pengen ngomong terus ya, nggak berhenti-berhenti suka menyelah percakapan, ya. Kemudian suka melanggar peraturan, ya, aturan sosial dalam berkomunikasi. Jadi pernah nggak nih teman-teman di sini bertemu dengan orang yang mereka ini apa ya kesulitan melihat social cues, peraturan sosial yang tidak tertulis. Misalnya, ketika kita mengajak bicara atau diskusi pada orang ADHD dewasa, mereka ini tidak mau bergantian, ya. Mereka tidak bisa membaca bahwa lawan bicaranya ini bosan, misalnya seperti itu. Jadi ngomong terus ya, gitu ya. Nah, ini dalam aspek komunikasi. Kemudian kita lihat perbedaan yang berikutnya di aspek yang lain. Oke. Oke, kita lihat pada rentang perhatian ya, di aspek rentang perhatian. Pada anak autisme, mereka bisa fokus pada satu hal untuk jangka waktu yang lama ya. Dan biasanya minatnya juga sangat terbatas. Jadi, anak-anak autisme itu mempunyai minat yang unik ya. Minat minat yang unik dan terbatas. Misalnya, mereka suka sekali mengumpulkan apa bungkus bungkus deterjen. Nah, itu ya, itu kan minat yang unik. Kemudian mengumpulkan kartu, berbagai macam kartu, mulai dari kartu ATM gitu ya, kartu kredit gitu, tapi yang sudah nggak terpakai itu dikumpulkan, kemudian dijajarkan, seperti itu ya. Kemudian mereka juga sulit berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jadi kalau mereka sudah minat satu hal, misalnya dia minat dengan roda yang berputar gitu ya, itu bisa diamati dengan detail gitu ya, sampai lama. Atau minatnya mereka terhadap kipas angin, ya, itu bisa sampai lama.
Nah, sedangkan pada ADHD sulit untuk mengatur fokus, ya. Seperti itu, sulit untuk mengatur fokus. Mungkin sesekali mereka memang hyperfokus pada aktivitas tertentu, tetapi umumnya rentang perhatiannya terbatas. Ya. Kemudian mereka juga menghindari apapun yang perlu konsentrasi lama ya pada ADHD. Nah, berikutnya di aspek perilaku. Kalau pada anak-anak autism, mereka tidak fleksibel ya, atau yang kita sebut dengan kaku atau rigid. Rigid itu mereka seperti punya apa ya, punya rule sendiri, peraturan sendiri. Rigid ya, kaku. Mereka sangat strict dengan jadwal. Ya, misalnya ketika anak autis ini terbiasa habis makan, kemudian mandi, ya kemudian berangkat sekolah. Nah, ketika ada jadwal yang berubah, mereka sangat marah. Nah, kalau pada anak ADHD kebalikannya gitu ya, tidak memiliki kebutuhan untuk pengulangan dan keteraturan, ya, nggak suka melakukan hal yang sama berkali-kali, ya, makanya terlihat bosan, pembosan, ya. Jadi kalau misalnya mainan gitu ya, pegang mainan yang ini belum selesai, tentang perhatiannya sudah beralih lagi, gitu ya. Mengerjakan ini belum selesai, sudah beralih lagi, seperti itu. Itu pada anak ADHD ya di aspek perilaku. Nah, yang berikutnya pada aspek bermain ya, di bermain. Kalau pada autisme biasanya mereka menggunakan objek ya, penggunaan objek dalam bermain. Sering tidak bertujuan memainkan benda yang bukan mainan. Jadi misalnya sering tuh pada anak autis mereka sangat menyukai benda-benda yang tadi saya bilang ya unik-unik ya. Misalnya tutup botol ya. Tutup botol tuh bisa tidak difungsikan sebagai tutup, tapi dia bisa amati. Ternyata dia suka pada tulisan kecil di situ ya, seperti itu ya. Kemudian mereka juga kesulitan untuk transisi ketika bermain ya, tidak suka atau mereka bisa marah ya ketika rutinitasnya ini dirubah. Itu pada anak autis ya. Dan memang bermainnya itu tidak bertujuan gitu ya. Nah, pada ADHD kemampuan bermain objek tidak ada permasalahan, tetapi mereka kesulitan pada aturan bermain seperti menunggu dan bergiliran ya. Kemudian kalau misalnya mereka kalah gitu ya dalam permainan mereka bisa marah, gitu ya, marah sekali. Tuh. Kemudian kesulitan bermain dengan tenang, gerusa-gerusu, gitu ya, keburu-buru, gerusa-gerusu. Kemudian mereka juga kesulitan mengatur fokus pada satu permainan. Jadi mungkin dia bermain dengan temannya itu belum selesai ya, pindah lagi ya, seperti itu ya. Demikian pula pada saat mereka berbicara atau berdiskusi, jadi tema ini belum selesai itu bisa pindah tema lagi ya. Karena mereka terlihat maka kesannya mereka ini mudah bosan. Nah, itu. Yuk, selanjutnya kita lihat ini uh, cara belajar ya, mungkin sedikit ya, saya sharekan cara belajar. Ini juga bisa diadaptasi mungkin dalam aspek belajar bukan hanya di sekolah gitu ya. Misalnya ya, kita bisa posisikan posisi duduk yang tepat. Misalnya kalau dalam kasus ini mungkin di gereja ya, di gereja kalau untuk anak ADHD itu bisa kita tempatkan di tempat duduk yang dekat pintu sehingga ketika mereka mulai bosan ya, karena anak ADHD itu kan suka bergerak ya, mereka memang membutuhkan waktu untuk bergerak seperti itu ya. Nah, ini bisa ditempatkan di tempat duduk yang tepat dekat pintu sehingga aksesnya ketika si anak ini bosan tidak mengganggu orang di sebelahnya atau teman di sebelahnya seperti itu. Kemudian berikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas ya. Mungkin pada saat pelajaran agama ya, ini bisa diberikan tambahan-tambahan waktu.
Ya, seperti itu. Karena memang mereka membutuhkan fokus yang panjang gitu ya, konsentrasinya kan pendek. Jadi harus ada pengulangan-pengulangan ya. Kemudian menggunakan metode Pomodoro di kelas. Nah, ini metode yang misalnya 5 menit kamu belajar, 5 menit kamu istirahat. 5 menit kamu belajar, 5 menit kamu belajar. Jadi kamu istirahat. Jadi bisa bergantian seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat catatan tugas untuk anak. Jadi anak ADHD ini ketika belajar dan hanya mendengarkan dengan cara auditori saja, mereka akan kesulitan. Jadi akan lebih baik jika diberikan tambahan seperti catatan, ya, atau bisa role play, ya, bisa praktek atau role play seperti itu. Nah, ini ada satu lagi tambahan cara belajar anak di sekolah, di rumah, maaf. Nah, ini ya. Nah, gimana nih gitu ya? Kita sebagai orang tua misalnya di rumah. Kita sebagai orang tua di rumah, kita bisa memberikan perintah secara singkat dan jelas. Jangan terlalu panjang. Karena ketika terlalu panjang, ingat anak ADHD rentang konsentrasinya sangat pendek. Gitu ya. Ketika nanti kita memberikan instruksi terlalu panjang, memberikan perintah terlalu panjang, yang ditangkap hanya belakangnya saja, gitu ya. Misalnya, jangan bermain ya dek, tapi yang ditangkap, ayo bermain, gitu ya. Jangannya hilang, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan perintah satu persatu secara detail. Ya, jangan lupa ketika kita memberikan perintah, kita selalu mengkonfirmasi. Ya, misalnya mama akan mengajak kamu atau besok mama mengingatkan kamu besok les gitu ya. Nah, itu lebih baik ditanyakan kembali. Ya, ditanyakan kembali, di reminder kembali apakah yang mama katakan ya kamu sudah paham. Kalau sudah paham, tolong diulang ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, berikan tugas secara terstruktur dengan perintahnya. Ya, jadi tugas diberikan secara terstruktur. Jika tugasnya banyak, lebih baik dipecah-pecah. Ya, jadi misalnya ada 4 tugas ya, kita bisa berikan satu tugas dulu. Ketika ini selesai, kemudian ditambahkan tugas yang kedua dan tugas yang berikutnya. Ya. Kemudian yang keempat, gunakan peringatan sederhana saat anak terdistraksi. Jadi karena mereka ini sering ngelamun juga gitu ya, pada anak ADHD yang inattention, itu mereka sering melamun. Misalnya di gereja gitu. Memang diam ya. Biasanya kalau yang ADHD inattention-nya tinggi, mereka diam, tidak bicara, tapi ngelamun ya. Diam aja, tapi kemana-mana pikirannya. Ya, nah ini bisa kita mungkin tepuk punggungnya secara halus ya, kita ingatkan ya. Kemudian kita tunjuk, ayo kembali fokus, ayo coba lihat gitu ya. Ayo kita baca, ya bisa seperti itu. Tapi kalau memungkinkan misalnya di rumah, kita bisa memakai alarm-alarm. Itu bisa kita pakai. Nah, baik teman-teman, ini materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Tere. Silakan Kak Tere. Baik, terima kasih Kak Ika. Saya dikasih reaction dong, kita kasih tepuk tangan buat Kak Ika. Terima kasih Kak Ika untuk penjelasannya. Nah, Kakak-kakak sekalian, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab nih. Mungkin ada yang mau bertanya perihal materi yang disampaikan oleh Kak Ika atau mungkin ada hal lain yang bertanyakan tapi masih terkait dengan ADHD. Dan tadi mungkin belum sempat dijelaskan oleh Kak Ika. Silahkan bisa raise hand yang mau bertanya. Apakah ada kakak-kakak? Ini mumpung ada ahlinya, jadi silahkan. Karena sebetulnya ini nanti juga akan bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang sebagai koordinator pastoral difabel di paroki ya, supaya juga nanti teman-teman bisa
mengenali, oh ternyata ini anak ADHD sepertinya. Nah, nanti kakak-kakak bisa mereferalkan atau bisa membawa atau merujuk ke tenaga ahli supaya bisa mendapatkan diagnosis yang pasti. Silahkan kakak-kakak, apakah ada yang mau ditanyakan nih? Chat sudah masuk, Kak Tere. Sudah chat ya, oke. Coba saya lihat. Ya, ini dari Kak Vincenzo, KKY. Kak mau bertanya nih, apakah ADHD bisa dialami saat remaja atau dewasa? Silahkan Kak Ika bisa langsung jawab. Baik, ya ADHD ini bukan penyakit ya yang tadi ya saya jelaskan. Jadi memang nggak bisa sembuh gitu ya. Ini suatu kondisi yang memang dibawa sampai dewasa atau sampai lansia bahkan seperti itu. Jadi bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai lansia. Gitu ya. Itu Kak Tere. Oke, baik Kak Ika. Mungkin apakah yang dimaksudkan gini kali ya Kak Ika, maksudnya apakah ini ADHD bisa tiba-tiba timbul waktu remaja atau dewasa? Sepertinya enggak ya Kak ya. Jadi itu Enggak. sepertinya Konsepnya dari mulai lahir kecil, ya Kak. dari lahir. Oke. Baik, terima kasih Kak Ika. Oh ya Kak Tere, saya tadi Ya. lupa ya pada individu ADHD atau anak ADHD ini mereka tingkat intelijensinya tidak ada masalah ya. Jadi mereka ini anak-anak dengan tingkat intelijensi yang normal sampai normal ke atas. Jadi tidak mengalami gangguan kognitif ya, sama sekali tidak mengalami itu. Ya mereka ini anak-anak yang sangat cerdas sebetulnya, sangat kreatif gitu. Seperti itu Kak Tere. Oke Kak, terima kasih. Berarti itu ini ya Kak ya, kalau misalnya mas secara kognitif itu nggak masalah, seharusnya untuk mengikuti sekolah di sekolah umum itu bisa ya Kak Ika ya? Bisa sekali ya. Cuma kan memang karena tadi yang saya sebutkan ada impulsifnya gitu ya, tentang konsentrasinya pendek ya, seperti itu. Kemudian nggak mau diam gitu ya, hiperaktif, gerak terus ya. Akhirnya perilaku-perilaku itu mengganggu belajar di sekolah. Ya, jadi bukan karena mereka nggak mampu secara kecerdasan, secara kognitif, mereka mampu. Tapi karena perilaku yang tadi yang impulsif, hiperaktif, kurang fokus, nah akhirnya mengganggu. Ya, bukan hanya mengganggu akademiknya aja loh Kak Tere, tapi bisa mengganggu teman-teman sekelas juga gitu ya. Karena si ADHD ini sangat usil gitu teman-teman ya. Dan mereka ini senang sekali ngusilin loh. Kalau yang diusilin itu heboh, itu mereka malah terstimulasi gitu ya. Mereka malah lebih heboh gitu. Oke, tapi kita juga nggak boleh salah ini ya Kak ya, salah melabel ya. Nanti ada Ya, anak yang usil betul. banget dibilang, Ya, ADHD. ADHD, nggak boleh ya Kak ya. Ya, nah nanti kita coba lihat tuh Kak Tere, usilnya berapa lama. Apa Iya, kok iya. kita lihat usil gitu selama 6 bulan konsisten. Betul. Jadi tadi ya Kak ya, apa clue-nya itu kita lihat selama 6 bulan, apakah perilaku itu konsisten terjadi dan apakah itu Ya, juga di 3 tempat gitu ya Kak ya? betul. Minimal 3 Oke, tempat. minimal 3 tempat. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Kak. Mm-mm. Kak Ika, dari pengalamannya Kak Ika, apa sih kelebihan orang dengan Mm-mm. ADHD? Oh ya, ini ya yang Terus kalau di gereja sebaiknya duduk di mana? Tadi sepertinya sudah sempat disampaikan Kak Ika kalau untuk perihal posisi duduk ya Kak ya. Mungkin di kelas dan di gereja sama ya. mm-mm, mm-mm, Oke, di betul. dekat pintu keluar kalau saya nggak salah tadi ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. terus ini Kak, yang apa tadi kelebihan apa Kelebihan. namanya orang dengan ADHD? Ya, orang dengan ADHD itu sangat kreatif sebetulnya. Ide-idenya itu sangat apa ya, out of the box sih. Gitu ya. Jadi mereka ini sangat kreatif, kemudian energinya juga luar biasa. Gitu ya. Jadi sebenarnya mereka ini kalau diajak kegiatan apapun itu senang gitu karena energinya yang meluap-luap gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kreatif. Nah, cuma memang perlu ada pendamping nih. Karena saking kreatifnya, idenya itu banyak, sampai nggak ngerti mana dulu yang harus
eksekusi gitu ya. Gitu Kak Tere. Wah, luar biasa ternyata ya. Kita berarti itu tidak boleh memandang, wah ini anak difabel nggak bisa apa-apa, nggak boleh gitu ya Kak Ika ya. Ya, karena memang Ternyata secara ya Kak Tere. Karena secara fisik memang kalau untuk anak ADHD nggak ada, tidak terlihat ya. Tidak ada terlihat apa namanya apa difabel gitu misalnya ya. Gitu. Jadi secara fisik tidak terlihat sama sekali. Cuma terlihat dari perilakunya. oh, oke. Kak Ika, ADHD sama tunalaras ini sama nggak ya? Ya, oke. ADHD dengan tunalaras ini berbeda ya. Ya, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kalau tunalaras itu adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Ya, dan biasanya memang tunalaras ini tidak bisa mematuhi peraturan yang ada, peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Ya, kalau tunalaras ini disebabkan karena faktor internal memang atau faktor eksternal. Nah, kalau ADHD kan beda ya. Kalau ADHD atau ADHD itu adalah gangguan perkembangan neurologi. Seperti itu. Itu, Kak. Oke, ya jadi jelas ya, apa, supaya nggak mispersepsi lagi nih kalau ADHD apa tadi kan sampai saya nggak bisa ngomong nih kelibetan ya. Itu memang, apa namanya, sudah dari kandungan berarti ya, Kak Lahir. Ika? Iya, betul. Oke, ya. Jadi kalau apa, tunalaras itu berbeda. Nah, ini ada lagi saya bacakan ya, Kak Ika, dari Kak Sisil ini, untuk anak-anak remaja dengan kondisi ADHD, kira-kira kegiatan macam apa ya yang cocok dan aman? Ya, oke. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ada tambahan kegiatan apa yang cocok dan aman gitu ya. Aman ini memang penting gitu. Karena memang pada anak ADHD atau remaja ADHD itu mereka adrenalinnya ini ya, apa namanya, tinggi sekali sehingga mereka ini belum paham bahaya gitu ya. Jadi saya pernah mengenal seorang remaja ADHD itu yang emang suka panjat-panjat dan jatuh berkali-kali itu juga nggak kapok gitu, seperti itu. Jadi kayak punya banyak nyawa. Jadi kegiatan apa yang cocok gitu ya kalau olahraga bisa berenang itu bagus sekali untuk anak adik-adik ya. Kemudian gimnastik itu juga bagus ya. Kemudian gimnastik, berenang, kalau musik itu drum itu bagus ya. Jadi intinya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi energinya yang berlebihan ya. Seperti itu Kak Tere. Oke, oke, Kak. Nah, ada lagi nih, Kak Ika. Apa namanya, bagaimana oh ini dari Kak Herman Joseph ya, dari SS nih, Salih Suci nih. Halo Kak, bagaimana sih membantu anak ADHD mengontrol perilakunya untuk bisa lebih kondusif atau lebih tenang? Oke, ini pertanyaan juga bagus sekali ya. Jadi memang untuk ADHD ini diperlukan terapi sih, memang harus ada intervensi khusus seperti itu ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tahu bahwa anak ADHD ini rentang konsentrasinya akan pendek ya, sangat pendek dan mudah sekali beralih. Nah, ketika kita memberikan sebuah instruksi, itu memang lebih baik seperti yang tadi saya jelaskan, instruksinya tidak usah terlalu panjang, ya. Jangan berbelit-belit, nggak perlu terlalu panjang, itu, ya pendek aja, singkat dan jelas. Nah, selain dengan instruksi, selain dia mendengar, ya, dia juga misalnya kita berikan tulisan, ya, tulisan itu membantu sekali. Atau role play, ya. Kita praktekkan, misalnya kita akan membantu dia mengikuti pelajaran, misalnya di gereja gitu ya, ada acara. Nah, sebelum acara itu dimulai, kita harus sosialisasikan kepada si anak adik-adik ini. Nanti situasinya ketika kamu ikut acara itu seperti apa? Gitu. Tempatnya bagaimana? Ya, kemudian kita juga bilang ke dia, kita kasih semacam coping, apa ya coping itu ya, cara gitu ya, cara, strategi. Karena mereka ini kan goyang terus ya. Anak adik-adik itu nggak betah gitu, duduk diam, goyang terus. Nah, itu
kita sampaikan ketika kamu bosan, ketika kamu ingin goyang, misalnya kamu mulai nggak betah, gitu, kamu bisa misalnya izin untuk keluar tapi sebentar, ya. Kemudian kamu balik lagi, seperti itu. Itu Kak Tere yang bisa kita lakukan. Oke, wah luar biasa ya. Berarti kalau dia berhasil melakukan apa yang kita, apa namanya, minta, mungkin dia bisa nice, bisa duduk tenang, bisa melakukan tugasnya. Nah, terus, cara kita mengapresiasinya tuh kayak apa ya, Kak, ya? Ya, kalau itu memang bisa dilakukan, kita memuji dia ya, mengapresiasi. Kemudian kita bisa bilang aja, kamu luar biasa loh, hari ini sudah bisa duduk selama 20 menit gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kita langsung apresiasi perilaku yang memang kita harapkan. Itu Kak Tere. Ya. Oke, iya Kak, terima kasih. Ini menarik nih, ada pertanyaan lagi dari Kak Bernadette. Apakah tepat mengikut sertakan orang tua dalam hal ini mendampingi saat anak ADHD mengikuti persiapan komuni pertama? Gimana Kak Ika? Iya, kalau menurut saya sih sangat ini ya, sangat diperbolehkan, gitu ya. Karena belum gini, tidak semua orang tua mungkin paham ketika putra-putrinya mengalami ADHD. Sedangkan kita, para kakak pendamping gitu ya, karena sudah belajar nih malam ini gitu ya, kita tahu nih anak kayaknya udah nggak bisa diem selama 6 bulan gitu ya. Nah, kita tahu ini suspek gitu ya. Ini high risk, maaf, high risk gitu ya. Sepertinya resiko tinggi ADHD, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita sampaikan secara berlahan gitu ya, kita sampaikan kepada orang tuanya, tapi tanpa menghakimi seperti itu. Dan memang kalau dibutuhkan, sebaiknya memang orang tua harus tahu ya, Kak Dere ya, paham dan tahu ketika putra-putrinya ADHD dan mengerti bagaimana cara mereka mendampingi. Jadi bersama-sama dengan pendamping gitu ya. Jadi bukan hanya mengandalkan para pendamping aja, kakak-kakak di sini aja gitu Kak Tiri, tapi memang harus ada kerjasama ya yang intensif antara orang tua dan kakak-kakak pendamping di sini. Seperti itu. Itu Kak Oke, Tiri. berarti memang harus ada pendampingan yang terpadu gitu ya Kak ya, istilahnya Ya, ya. betul, betul. Karena kalau misalnya mungkin kalau dari kakak pendampingnya sendiri juga agak kesulitan karena tidak tahu bagaimana karakternya anak ini. Gitu Ya, mungkin ya ya, Kak Ika. ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ini waktunya sebetulnya sudah menunjukkan 8.30. Saya kurang tahu ya, ini apa laptop saya terlalu cepat. Mungkin satu pertanyaan lagi begitu, apakah memungkinkan Kak Sinta? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Monggo. Silakan. Tere. Suster Iya, Alexia Bu dari Batu Suster. Raja. Oke, silakan. Terima kasih sekali malam ini bahwa kami bisa mengikuti Zoom ini. Ini Zoom yang luar biasa. Penjelasan yang sangat menarik dari Kak Ika. Kami di paroki kami itu ada beberapa anak yang memang ciri-cirinya seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Ika. Tapi memang dari paroki kami memang belum ada penanganan khusus. Tapi ini sangat menarik sekali bahwa di Surabaya ini sudah ada. Maka malam ini ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengikuti dari SD kami. Memang ini adalah penjelasan yang sangat bagus. Lalu di sekolah kami di SD Fransiskus itu memang ada anak-anak yang tadi disampaikan. Nah, begitu. Lalu kelemahan kami sudah beberapa kali bertemu dengan orang tua. Lalu ada orang tua yang memang sudah menyadari bahwa anak saya ini termasuk yang autis, termasuk yang ADHD tadi. Lalu dari pihak sekolah keterbatasan kami adalah kami tenaga pendidik ini yang belum mampu memfasilitasi anak-anak ini. Sikap apa yang harus kami buat? Penanganan apa yang harus kami lakukan? Lalu karena ini sekolah kita kan harus penilaian apa yang harus diberikan untuk anak-anak ini. Lalu itu banyak hal rentetannya.
lalu nanti rapotnya juga bagaimana. Itu yang sampai hari ini memang menjadi pemikiran kami. Tapi puji Tuhan bahwa malam ini kami mendapatkan informasi yang bagus sekali ya. Nah, ini nanti mungkin kami bisa bertanya-tanya, mungkin apakah diizinkan kalau seandainya kami nanti minta bantuan atau mungkin mengundang kalau berkenan hadir ke tempat kami. Karena saya mengakui di Batu Raja ini kan kabupaten ya, kecil sekali. Dari Lampung itu kami kurang lebih 5 jam, dari Palembang juga sekitar 3 sampai 5 jam. Jadi memang untuk mendapatkan seorang yang sungguh paham tentang autism, tentang ADHD ini kami belum menemukan di tempat kami. Jadi kami memang sangat kesulitan. Beberapa kali kami para guru itu sudah bilang, "Suster, kalau suster mau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi suster tidak menyiapkan kami, yaitu sama aja bohong. Kami nggak bisa menangani, suster." Itu adalah keluhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Memang betul. Ini ada satu anak yang, aduh, sangat-sangat yang membuat kami tuh, jadi bagaimana ini cara mengatasinya ini? Mau dimarah dia nggak tahu kalau dia salah. Tapi kalau nggak juga teman-teman yang lain tidak terima, orang tua yang lain juga komplain. Nah, itu banyak hal rentetannya gitu. Tapi dengan penjelasan malam ini, Bapak Ibu guru yang lain sudah mendengar ini, mulai terbuka lah paling tidak. Yang pertama-tama tadi saya dengar adalah bahwa anak ini tadi dikatakan tidak kemampuan berpikirnya itu tidak dinyatakan bahwa dia bodoh gitu ya, tidak ya. Tapi dia bisa jadi rata-rata ke atas. Itu artinya bahwa kita itu sebetulnya bisa jika kita mampu memberikan penanganan. Seperti itu kalau tidak penangkapan saya tadi ya di zaman Ibu Ika, Kak Ika ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Malam ini saya puji Tuhan bisa mendapatkan link Zoom ini sehingga kami boleh paling tidak pikiran kami terbuka gitu. Jadi kami saya tuh tadi gini, oh Tuhan terima kasih kamu menjawab doaku. Seandainya nanti ada kesempatan saya ingin belajar lagi. Bapak Ibu guru yang lain juga antusias untuk mau belajar begitu. Itu ungkapan syukur dulu yang saya katakan. Seandainya nanti berkenan, kami pasti akan minta bantuan. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Wah, senang sekali ya. Ternyata kita bisa menjadi berkat yang jauh sekali di sana ya. Pasti, Suster, nanti kita sama-sama saling membantu. Silahkan, ketika Suster nanti mengalami kendala, bisa langsung menghubungi. Kita ada nomor WhatsApp-nya, Suster. Bisa langsung nanti menghubungi. Terima kasih banyak, Suster. Tuhan berkati pelayanannya. Amin. Terima kasih. Nanti ditunggu ya ketika ada Zoom berikutnya, silahkan bisa bergabung bersama-sama. Terima kasih.